Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Tetap semangat ya, mesti kalian belajar di rumah. Ya, ayo, mau jam 9, sudah pada bangun belum ini? Ya, tentunya sudah mandi dan siap untuk belajar ya. Ya, hari ini kita akan belajar bersama Iin. Kita sudah masuk untuk pembelajaran tematik kelas 5, tema 6, subtema 3 untuk pembelajaran 1 dan 2. Tentunya di channel SD Muhammadiyah Program Khusus Banyudono. Ayo, untuk yang ulangan kemarin sudah pada mengerjakan belum ya? Gimana hasilnya? Semuanya bagus-bagus ya, alhamdulillah. Ya, kalian bisa melihat secara langsung nilai kalian yang kalian dapatkan. Ya, bagi yang masih belum puas, semoga tetap semangat, belajar lebih giat lagi. Semoga nanti ke depan nilainya lebih baik lagi. Bagi yang nilai sudah baik, jangan sombong ya, tetap rendah hati dan jaga untuk belajar kalian. Ya, hari ini kita sudah masuk ke tema 6. Sebelum kita mulai, marilah kita mulai terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung untuk yang pertama kita masuk untuk muatan bahasa Indonesia untuk KD 3.3, yaitu menyebutkan kata kunci dari teks eksplanasi pada media. Masih ingat ya? Teks eksplanasi itu apa? Kemarin di soal ulangan juga ada ya. Ya, siapa yang betul? Iya, hebat sekali ya. Ya, Usin ulas kembali untuk teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa yang terjadi di sekitar kita ya. Kemudian sumber informasinya itu dapat berasal dari media cetak dan media elektronik. Nah, yang media cetak contohnya adalah ada buku, ada ensiklopedia, kemudian ada koran, ada majalah, ada buletin, dan masih ada lainnya. Kemudian jika itu dari media elektronik, itu contohnya seperti e-book. Tahu e-book? Ya, itu buku yang berupa melalui elektronik gitu ya. Ada juga yang media elektronik, ada apa? Kalian sumber informasinya dari televisi, dari radio ya gitu ya. Tetap semangat. Kemudian ingat, kita dapat mengingat informasi suatu teks itu dengan mengetahui kata kunci. Apa itu kata kunci? Ya, kemarin di ulangan juga ada ya. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam sebuah teks. Jadi, jika ada kata kunci yang sudah kalian pahami dan ada juga kata kunci yang belum dipahami maknanya ya. Jika kamu sudah dapat, tinggal kamu bisa sebagai menambah wawasan kalian. Ya, bagi yang belum mengetahui makna dari kata kunci itu, kalian bisa mencari maknanya melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya di KBBI. Ya, kemudian memahami teks eksplanasi sebelumnya kita hanya mengulang kembali ya. Yang pertama, membaca terlebih dahulu keseluruhan isi teks. Setelah membaca, kalian menentukan kata-kata kunci yang ada di teks tersebut yang kamu anggap penting. Kemudian kalian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut ya. Kalimat tanya, kemarin pada soal ulangan, kalimat tanya dengan kata tanya beda ya. Kalau kata tanya itu hanya apa, bagaimana, siapa gitu ya. Tetapi kalau membuat kalimat berarti bagaimana kabarmu, apa yang kamu lakukan hari ini, ya itu adalah sebuah kalimat gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di buku pena kalian halaman 57, itu sudah masuk untuk muatan SBDP. Kalian bisa membaca untuk contoh soalnya, benda-benda konduktor itu untuk mencari kata kunci dan maknanya ya. Itu sebagai untuk belajar secara mandiri. Kemudian setelah muatan bahasa Indonesia, kita juga belajar untuk muatan IPA, yaitu menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kolor. Ya, masih ingat nggak ya, perpindahan kolor itu ada berapa? Ada 3
3. Ya, kita ulas kembali. Yang pertama adalah konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat perantaranya ya. Ya, contohnya apa kemarin? Ya, contohnya adalah jika kalian membawa sebuah teks membuat teh yang berisi air hangat di kelas ya, jari tangan kalian terasa hangat. Ada juga knalpot yang menjadi panas setelah mesin sepeda motor itu dihidupkan lama. Kemudian yang konveksi, kemudian adalah apa itu konveksi? Perpindahan kalor melalui perantara di mana zat perantaranya itu ikut berpindah. Ya, contohnya apa? Misalnya pada sirkulasi udara ya yang mengalir melalui jendela karena adanya perpindahan partikel pada udara panas. Ya, kemudian yang radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui perantaranya. Contohnya apa? Ya, tubuh kita terasa hangat ketika dekat dengan api, ketika kita terkena panas matahari gitu ya. Kemudian dari benda-benda konduktor, ada konduksi, kemudian ada konveksi, ada radiasi. Dari perpindahan kalor tersebut, bagaimana kita cara untuk menghambat, untuk mempercepat perpindahan kalornya? Ya, perhatikan untuk selanjutnya. Untuk konduksi, yang pertama, cara menghambat perpindahan kalor itu dengan menggunakan benda-benda yang bersifat isolator. Isolator itu artinya menghambat ya, seperti karet, plastik, kain wol dan ebonik. Ya, jadi misalnya kalau kalian memasak air, ya sudah, kalau sudah matang, kemudian kalian mengambilnya dengan menggunakan kain. Jadi biar tidak panas gitu ya. Kemudian untuk mempercepat ya sudah, berarti benda-bendanya harus bersifat konduktor. Yaitu contohnya ada aluminium dan besi. Jadi biar cepat panas, biar cepat mendidih gitu ya. Jika itu memasak air. Kemudian yang kedua yaitu konveksi. Kalau konveksi itu adalah cara menghambatnya bagaimana? Ya, menjauhkan atau memadamkan sumber panasnya. Ya, sumber panasnya apa itu? Ya, misalnya memasak air tadi contohnya, ya kemudian menghambatnya ya menjauhkan dari sumber panas. Sumber panasnya dari apa? Kalau dari gas ya berarti menjauhkan dari gasnya, dari apinya gitu ya. Kemudian cara mempercepat berarti yang memperbesar sumber panasnya. Misalnya bisa menambah jumlah kayu bakar agar api itu semakin besar. Kalau menggunakan gas ya gasnya untuk bisa diperbesar juga sumbernya biar apinya juga semakin besar gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu pada radiasi, cara menghambatnya sama, menjauhi dan memadamkan sumber panasnya. Kalau mempercepatnya juga memperbesar sumber panasnya. Misalnya seperti cahaya lampu. Pada waktu ingin meneteskan telur, ya kalau ingin mempercepat ya lampunya otomatis harus lebih banyak agar terasa lebih hangat gitu ya. Kemudian begitu juga pada api. Ya, kalau misalnya pada waktu kalian kemah, kemudian api unggun, ada kegiatan api unggun ya, jika ingin mempercepat perpindahan biar semakin hangat ya otomatis apinya juga semakin besar dengan menambah kayu bakar gitu ya. Itu cara menghambat dan mempercepat 3 perpindahan kalor ya. Kemudian setelah muatan IPA kita juga akan belajar yaitu muatan SBDP. Kita belajar apa hari ini? Yaitu menjelaskan ciri-ciri gambar cerita pada sampul depan buku. Tahu ya sampul depan buku itu seperti apa? Ya, gambar cerita itu apa? Gambar cerita yaitu gambar yang digunakan untuk menjelaskan maksud suatu cerita. Nah, gambar yang terdapat pada sampul buku ada di depan ya, namanya sampul itu berarti di depan buku. Gunanya untuk apa? Itu untuk menjelaskan keseluruhan isi buku yang dapat membuat pembaca itu tertarik untuk membaca buku tersebut. Ya, bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, gambar berisi tentang isi buku. Nah, isi bukunya apa itu? Tentang perpindahan panas. Misalnya depannya otomatis dengan menggunakan gambar api atau gambar matahari seperti itu ya. Kemudian
gambar itu disajikan harus menarik. Kalau tidak menarik, ya pembaca tidak akan tertarik untuk membaca buku tersebut. Kemudian terdapat judul buku ditulis dengan ukuran yang lebih besar dari tulisan lainnya. Nama penulis, ada nama penerbit buku. Kemudian misalnya itu kayak di buku pena kalian di 5C itu ya, otomatis judul itu akan dibuat ukuran yang lebih besar. Jadi dalam buku sampel itu yang paling besar yang di depan itu adalah judul buku. Kemudian yang terakhir, warna yang digunakan itu juga dapat menarik perhatian membaca. Ya, kalau tidak menarik perhatian dari para pembaca, otomatis buku itu tidak akan dibeli, tidak akan dibaca, gitu ya. Kemudian ini contoh dari gambar sampel depan buku. Ya, lihat ada gambar apa itu? Ya, buku kalian ya. Buku kalian untuk jilid 5C. Itu ada apa gambarnya itu? Ya, gambar tersebut merupakan apa? Termasuk gambar cerita yang ada pada sampel depan buku. Lihat di situ, judulnya lebih besar ya, Bu Pena. Lebih besar dari apa ini? Dari nama pengarangnya. Kemudian ini ada isinya tentang apa, penerbitnya itu juga ditulis, tetapi yang paling besar itu adalah sebuah judulnya, gitu ya. Kemudian gambar tersebut berisi tentang apa? Nah, ini dilihat ada ilustrasi 4 orang anak yang sedang melakukan kegiatan pramuka. Berarti tentang ada kegiatan pramuka misalnya di perpindahan panas, ya dengan api unggun itu salah satu kegiatan pramuka atau HW gitu ya. Ya, kemudian sebagai tugas hari ini untuk tugas keterampilan muatan SBDP sangat mudah sekali, buatlah sebuah gambar sederhana tentang kegiatanmu di rumah. Sekali lagi, membuat sebuah gambar sederhana tentang kegiatan kalian di rumah. Silakan kalian gambar di buku gambar kalian ya, warnai dan beri judul. Sekali lagi, beri judul pada gambar yang telah kamu buat. Diwarnai secantik mungkin ya, agar gambar itu menarik untuk nanti biar mendapatkan nilai yang bagus. Gitu ya. Sekali lagi, selamat melaksanakan tugas untuk hari ini. Silakan yang mempunyai potensi, mempunyai bakat menggambar, tunjukkan potensi kalian untuk gambar yang sebagus mungkin. Gitu ya. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, mesti kalian belajar di rumah. Tetap jaga wudhu, jaga sholat, dan jaga hafalan tahfidz kalian. Usin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.